Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami hormati, tapi sebelum Rasulullah diisra mi'rajkan, beliau dibawa ke sumur Zam-Zam untuk dioperasi bedah. Kalau zaman sekarang operasi sesar. Operasi ini bukan operasi penyembuhan penyakit atau operasi pengangkatan tumor, tetapi adalah operasi untuk mengeluarkan sifat-sifat kotor dan jelek yang ada di dalam hati Rasulullah. Dengan keahlian dan tugas masing-masing, para malaikat melakukan tugas operasi pada Nabi Muhammad. Di saat para malaikat membelah dada Rasulullah, sungguh mengherankan. Dari hati Rasulullah mengeluarkan cahaya yang cukup terang hingga menerangi alam sekitarnya. Lalu hati Rasulullah dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali untuk dihilangkan dari sifat-sifat kotor dan jelek. Kemudian dada Nabi diisi dengan hikmah dan iman dan dipenuhi dengan hilmi atau sifat lemah lembut, ilmu, yakin, dan Islam. Lalu dikembalikan seperti sedia kala. Setelah pembedahan Rasulullah selesai, malaikat Jibril menempel Rasulullah dengan cap kenabian. Kemudian malaikat Jibril memulai perjalanan bersama Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas di Palestina dengan tujuan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang dinamakan Isra, yakni perjalanan Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan super kilat tiada bandingannya, yaitu hewan yang bernama buraq. Buraq ini adalah salah satu dari 40.000 buraq yang ada di surga. Ia sejak 40.000 tahun silam telah mendengar nama Muhammad sebagai calon Rasulullah terakhir. Dan ketika itu juga ia langsung keburu jatuh cinta kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah jatuh cinta enggak? Ya maklum, namanya juga jatuh cinta siang, malam, pagi, sore, selalu memikirkan kekasihnya itu. Sampai-sampai ia tidak enak makan, tidak enak minum, tidur pun enggan. Bahkan semakin lama semakin parah jatuh cintanya. Betul enggak? Ia pun terus menunduk dan menangis sepanjang tahun. Akhirnya diajak oleh malaikat Jibril untuk menemui dambaan hatinya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah 40.000 tahun ia rindukan, guna mengantar Nabi untuk melaksanakan Isra. Di dalam perjalanan itulah Rasulullah melihat peristiwa-peristiwa yang aneh yang belum pernah ditemuinya. Dalam perjalanan malam itu, mereka tiba di daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurmanya. Jibril berkata, "Ya Muhammad, silakan Anda turun di sini dan sholatlah di sini." Rasulullah melaksanakan apa yang dianjurkan Jibril. Setelah selesai sholat, beliau segera melanjutkan perjalanan. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tahukah tempat apakah tadi?" "Tidak tahu," jawab Nabi. "Itulah Thaibah atau Madinah, dan sesungguhnya kesanalah kelak Anda akan berhijrah." Jibril menerangkan. Jibril berkata Nabi, "Ya Muhammad, Ifrit mengejar kita. Dia bermaksud membakar Anda." Rasul menoleh ke belakang dan tampaklah Ifrit melayang dengan bernafsu. Jibril segera berkata, "Maukah Anda saya ajari doa yang apabila dibaca niscaya padamlah obat itu dan dia akan jatuh tersungkur?" "Ajarilah aku Jibril," pinta Nabi. Kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk mengikuti ucapannya. Begitulah kenyataannya. Setelah Nabi membaca doa, maka padamlah obat itu dan Ifrit meraung hebat jatuh tersungkur ke bumi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah melihat banyak orang yang menanam dan menuai padi.
Tiap-tiap diketam atau dipotong, padi itu tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Begitu seterusnya. Menurut penjelasan malaikat Jibril, itu adalah perumpamaan mereka orang yang berperang dan menafkahkan hartanya ke jalan Allah dengan ikhlas demi memuliakan agama Allah. Maka Allah membalasnya 700 kali lipat harta dan menggantinya dengan sebaik-baiknya rezeki. Di tempat lain, Rasulullah juga melihat ada orang yang membentur-benturkan kepalanya sampai pecah, lalu utuh kembali, dibenturkan lagi, utuh kembali, begitu seterusnya. Karena beliau tidak mengerti dengan apa yang dilihat, beliau pun terus menunjukkan beliau pun terus bertanya pada malaikat Jibril, pendampingnya, "Hai Jibril, apakah gerangan yang terjadi? Mengapa orang itu membentur-benturkan kepalanya sampai pecah lalu utuh kembali? Apakah artinya semua itu?" Jibril pun menjelaskan, "Begini ya Rasulullah, itu adalah gambaran keimanan yang harum kepada Allah. Itu adalah hukuman bagi orang yang ketika di dunia selalu malas untuk melakukan sholat fardu." Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala. "Oh begitu ya." Di tempat lain, Nabi melihat ada serombongan orang dengan terikat kedua tangannya. Mereka menjerit-jerit sepanjang tahun, mencari makan seperti onta dan kambing. Mereka memakan tumbuhan berduri, barang-barang busuk, darah dan batu berpijar dari neraka. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berzakat atau menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin. Maka bukanlah Tuhan yang menghukum mereka, melainkan diri mereka sendiri. Para sami'in wa sami'at rahimakumullah, kiranya uraian dari kami cukup sekian. Untuk uraian selanjutnya akan diteruskan oleh Ukhtinal Karimah Lutfiatul Azizah. Dari pribadi kami, apabila dalam penyampaian uraian Isra Mi'raj banyak melakukan kesalahan, baik dari segi haliyah maupun muqaliyah, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.